Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, kami akan membahas tentang arkanus shalah, rukun-rukunnya salat. Kalau sahabat menonton video yang lalu, kita sudah menggariskan secara garis besar tentang hal-hal yang berhubungan dengan sholat, ya. Dan salah satu diantaranya adalah rukun-rukun sholat. Maka kalau di dalam sholat rukunnya aja nih kita tinggal satu, maka sholatnya itu bisa batal. Itu kalau kita tinggalin itu satu, nggak kita ganti dengan satu rakaat, maka bisa batal itu salatnya. Maka sekarang apa saja kita harus pelajari, apa aja itu rukun-rukunnya salat, biar juga bisa kita kerjakan ini. Dan juga rukun salat ini sebagai syarat, kita harus tahu, nggak boleh yang rukun kita bilang sunnah, karena itu sebagai syarat salat, ya. Nah sekarang rukunnya salat, bismillahirrahmanirrahim. Arkanus salati sab'ata asyar. Rukunnya salat itu ada 8, rukunnya salat itu ada 17. Sab'ata asyar ada 17. Apa saja? Yang pertama al-awwal an-niyah. Jadi yang pertama rukunnya salat itu adalah niat. Ya, rukunnya salat itu yang pertama niat. Nanti juga akan kita jabarkan sedikit demi sedikit dari mulai yang pertama sampai yang ke-17. Untuk ini kita sebutkan dulu dari 1 sampai yang 17. Kemudian yang kedua as-sani takbiratul ihram. Yang kedua adalah takbiratul ihram. Dan yang ketiga adalah qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Ar-rabi', yang keempat, al-qiyamu 'alal qadir fil fardi, berdiri bagi orang yang mampu di dalam sholat fardu. Nah ini, kalau dia masih mampu untuk berdiri, maka berdiri. Kalau itu sholat wajib. Kemudian yang nomor 5, al-khamis, ar-ruku'. Ya, ini ruku'. Ruku' itu artinya apa? Apa sih yang dimaksud dengan ruku'? Ruku' itu adalah antanhaniya al-musalliyah bihaisu tanalu ra'ataha rukbataiha. Yang dimaksud dengan ruku adalah orang yang sholat menunduk sekiranya kedua telapak tangan ini, ya, kedua telapak tangan ini itu bisa menyentuh kepada kedua lutut atau kedua dengkul, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan ruku'. Maksud dengan ruku', dia membungkuk sekiranya tangan itu bisa memegang kepada kedua dengkulnya. Itu yang nomor 5. Kemudian nomor 6 itu apa? At-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah di dalam ruku'. Nah sekarang tuma'ninah itu artinya apa? Sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastakirru kullu udwin mahallahu biqadri subhanallah. Yang dimaksud dengan tumakninah ini adalah diam, ya, diam setelah bergerak, ya, diam setelah bergerak seukuran bacaan subhanallah. Itu namanya tumakninah. Jadi ketika dia ruku, dari berdiri Allahu Akbar, nah ini diam. Setelah bergerak, diamnya ini seukuran subhanallah. Itu yang namanya tumakninah.
Kemudian as-sabi, yang ketujuh, al-i'tidalu, i'tidal. Ya, i'tidal itu apa? Wa huwa 'abdul musalliya ila ma kanat alaihi qabla ruku'. Ya, yang dimaksud dengan i'tidal adalah kembalinya orang yang sholat kepada posisi di mana dia sebelum ruku. Nah, itu namanya i'tidal. Jadi kembali berdiri lagi. Sami Allahu liman hamidah. Nah, begitu. Kembali lagi ke posisi sebelum ruku, dan disyaratkan. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Wa yushtaratu fihi alla tutawwilahu ziyadatan ala dzikril masyru'i fihi wal Fatihah. Disyaratkan nih, kalau kita lagi i'tidal, sami Allahu liman hamidah, itu disyaratkan tidak lama. Ya, ukurannya lama ini apa? Enggak lebih dari bacaan zikir yang disyariatkan, itu Rabbana lakal hamdu mil'us atau mil'as samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, ini enggak lebih dari ini. Habis zikir ya langsung dia sujud, langsung sujud. Jadi tidak disyaratkan tidak lama melebihi bacaan zikir yang disyariatkan, dan juga tidak lama melebihi dari bacaan surah Al-Fatihah. Misal dia baca Fatihah hanya 3 menit, ya maka tidak boleh i'tidal itu lebih dari 3 menit. Kemudian as-samin, yang nomor 8, at-tuma'ninatu fihi, dia tumakninah ketika sujud. Jadi begitu, ketika sujud Allahu Akbar, nah itu diam lagi setelah dia bergerak dari posisi i'tidal kepada sujud, diam seukuran subhanallah, namanya tumakninah. At-tasi', dan yang nomor 9, apa itu? As-sujudu marrataini, dia sujud sebanyak 2 kali. Itu rukun yang nomor 9. Dia sujud sebanyak dua kali. Nah, caranya sujud ini bagaimana? Ini caranya sujud. Yang pertama, wad'ul musalliya jabhataha ala musallaha. Yang pertama, meletakkan dahinya, ya, meletakkan dahi ini, jidat, kening, letakkan kemana? Ke tempat dia sholat, ya, diletakkan di tempat dia sholat. Dan juga wa yushtaratu fihi an tasjuda ala sab'ati a'dha, dan disyaratkan di dalam sujud dengan 7 anggota. Itu kalau kita lagi sujud harus meletakkan 7 anggota. 2 telapak kaki, 2 dengkul atau 2 lutut, 2 telapak tangan, 6, dan 1 dahi. Nah, ini harus ada semua nih. Harus kita letakin 7 anggota ini kalau kita lagi sujud. Jadi jangan pakai diangkat tuh kaki 1. Iya sahabat, jangan. Atau diangkat 1 tangan. Nah, apalagi jangan. Jadi harus ada 7 anggota ini. 2 telapak kaki dengan meletakkan seperti ini, jari jemarinya ditekuk, kemudian kedua dengkul atau 2 lutut, kemudian kedua telapak tangan, dan yang ketujuh, yang terakhir itu adalah dahi. Kemudian wa antar tafi'ah safilaha ala a'aliha, dia mengangkat pantat atas kepala, ya, mengangkat bagian bawah atas bagian kepada bagian atas. Maksudnya tadi begini, nah begini, ini misalkan pantat, ini kepala, jadi posisi pantat itu lebih tinggi daripada posisi kepala, jadi begini, ya. Itu caranya sujud. Kemudian cara sujud yang selanjutnya, wa alla tasjuda ala syai'in yataharraku bi harkatiha. Seorang itu enggak sujud pada benda yang mana bergerak ketika dia bergerak. Seperti apa? Ini sorban nih. Sorbannya pendek. Kan kalau dia gerak ruku, ya, dia gerak sujud, kan ini gerak sorban ini, maka dia nggak boleh sujud di benda yang bergerak ikut ketika dia bergerak. Itu nggak boleh sujud di sana, baik bagi laki atau perempuan. Nah, juga perempuan nggak boleh tuh sujud di mukenanya yang panjang. Kalau dia pakai mukena atas bawah, itu nggak boleh sujud di situ. Kenapa? Karena itu bergerak ketika wanitanya ketika orang yang sholatnya bergerak.
Kemudian cara sujud yang selanjutnya, wa antakunal jabham maksyufah, dahinya itu harus terbuka. Nah, terbuka begini. Kalau sholat jangan ditutup begini kalau sholat. Nah, begini. Jangan begini kalau sholat. Tapi harus terbuka seperti itu ya. Dahinya harus terbuka, jangan sampai ketutup. Itu cara-cara sujud yang diajarkan oleh pengarang kitab di sini oleh Al Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kemudian yang ke-10, apa itu ketentuannya? Apa itu rukunnya salat? Yang ke-10 adalah at-tuma'ninatu fis sujud. Juga harus ada tumakninah ketika dia sedang sujud. Tumakninah sebagaimana tadi yang kita jelaskan. Yang ke-11 al-hadi asyar, apa? Al-julus bainas sajdataini, ya. Duduk di antara dua sujud yang bisa kita baca, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu rukun itu. Ya, duduk di antara dua sujud itu adalah rukun. Dan juga ada syarat di dalam duduk di antara dua sujud. Apa syaratnya? Wa yushtaratu fihi alla tutawwilahu ziyadatan ala dzikril masyru' wa aqallit tasyahhud. Disyaratkan ketika kita sedang duduk di antara dua sujud itu jangan lama-lama. Ya, jangan lama. Seukuran apa lamanya? Seukuran lebih dari zikir yang disyariatkan. Apa zikirnya tadi? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fan. Dan jangan lebih dari itu. Misal dia baca itu cuma ya semisal 5 atau 6 detik. Ya maka duduk di antara dua sujud jangan lebih dari itu. Ya, jangan lebih dari bacaan zikirnya. Atau wa aqallit tasyahhud, paling sedikitnya bacaan tasyahud. Misal dia baca itu sekitar ya 10 detik, ya berarti jangan lebih dari 10 detik. Begitu sahabat Al-Burdah. Itu baru 11 rukun syarat salat. Yang selanjutnya sahabat, ya, sahabat Al-Burdah, semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12 itu adalah at-tuma'ninatu fihi. Lagi-lagi ada tumakninah di dalam apa? Duduk di antara dua sujud. Nah, di situ ya kita harus ada juga tumakninah di dalam duduk di antara dua sujud. Itu yang 12. Yang ke-13 at-tasyahudul akhir, melakukan tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu juga termasuk bagian dari rukun-rukunnya salat. Kemudian yang ke-14 al-qu'udu fih, duduk di tasyahud akhir. Itu rukun tuh. Duduk di dalam tasyahud akhir itu termasuk rukunnya salat. Dan yang ke-15 adalah as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alih, dan juga kepada keluarganya. Begitu, sallallahu ala Muhammad wa alih, itu cukup begitu. Itu paling minimnya. Wa aqalluha, paling sedikit kita di dalam bacaan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-16 ucapin salam. Ya, salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu rukun tuh. Itu rukun. Kemudian yang ke-17 yang terakhir adalah tertib. Tertib itu urut. Yang nomor 1 ditaruh di nomor 1, nomor 2 taruh nomor 2, dan terus sampai ke 16. Kalau sholatnya acak-acakan, semisal yang 10 taruh di nomor 1, yang 1 taruh di nomor 10. Nah, ini udah namanya apa namanya? Batal sholatnya, batal. Itulah sahabat. Ada 17 rukun dari sholat yang kita lakukan. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan membahas sedikit demi sedikit apa itu niat, apa itu takbiratul ihram, bagaimana bacaan Fatihah di dalam sholat dan lain sebagainya. Ya. Semoga kajian ini penuh manfaat dan barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.